sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Waktu berlalu dengan cepat dan pertemuan besar alkemis sudah dekat. Hari yang telah lama dinanti-nantikan Xiaoyan akhirnya tiba. Semua orang di kota liar kuno fokus pada hal itu, dan gelombang api lainnya akan segera melonjak. Tubuh Xiaoyan yang duduk di tempat tidur bergetar dengan lembut. Segera setelah itu sosoknya langsung menghilang dari penginapan. Ruang di titik tertentu di langit sedikit terdistorsi saat ini. Sosok Xiaoyan perlahan muncul. Dia bukanlah orang pertama yang berdiri di ruang kosong. Saat ini sudah ada puluhan ahli dengan aura kuat dan kokoh berdiri di langit. Di antara mereka yang terlemah memiliki kekuatan bandi bintang 1. Adapun yang terkuat, kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan dari bandi bintang 8. Barisan seperti itu bisa dibilang menakutkan. Kemunculan Xiaoyan jelas membuat orang-orang ini terkejut sesaat. Setelah melihat wajah Xiaoyan dengan jelas, banyak dari mereka sedikit mengernyit. Bocah yang belum dewasa sebenarnya berani berdiri di langit. Apakah dia benar-benar berpikir ada orang yang bisa melakukannya pada level ini? Namun di saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah sekali lagi ketika mereka merasakan aura samar di tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan tidak sedikit pun lebih lemah dari beberapa ahli inti di antara mereka. Orang ini yang tampaknya adalah anggota generasi muda, sebenarnya adalah bandi elit yang kuat. Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan Xiaoyan, sesosok tubuh langsung melesat melintasi langit dan tiba di depan Xiaoyan. Sebelum orang itu tiba, suara gemuruh telah menyebar dengan dahsyat, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Hahaha, saudara Yan Xiao, baru beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, aura di tubuhmu menjadi lebih kuat. Hahaha, ucap sosok itu yang ternyata Qinzong. Begitu kata-kata ini diucapkan, para ahli bandi yang berdiri di langit langsung memahaminya. Tidak heran orang ini memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia sebenarnya adalah Yan Xiao, orang paling terkenal di kota kuno liar. Karena itu, tatapan yang biasa dilihat semua orang pada Xiaoyan mendapat kekaguman tambahan. Bahkan ada kilatan cahaya di mata beberapa orang saat mereka berinisiatif mendekati Xiaoyan. Baru-baru ini, kekuatan bandi Xiaoyan bukanlah alasan utama ketenarannya. Sebaliknya keterampilan penyempurnaan obatnya yang tiada tara. Dan luar biasalah yang mengejutkan semua orang. Di usia yang begitu muda, kekuatannya tidak hanya mencapai alam bandi elit, tetapi keterampilan alkimianya juga telah melampaui pendahulunya, yaitu mencapai alam kaisar tingkat kedua. Perlu diketahui bahwa seorang alkemis tingkat 2 adalah seseorang yang bahkan bandi bintang 8 di antara mereka sangat iri. Pil obat yang dimurnikan oleh alkemis tingkat 2 bisa dianggap yang terbaik di dunia, di mata semua orang di bawah kelas Dodi. Mereka memiliki manfaat yang tak ada habisnya dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Kekuatan sebenarnya dari alkemis tingkat 2 juga bisa dilihat pada saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat Qinzong berjalan mendekat. Dia tidak perlu bersikap terlalu formal saat menghadapi orang seperti itu. Kalau tidak, dia akan dipandang tidak menyenangkan. Saudara Qinzong, sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu akan pergi ke pertemuan besar alkemis? Ucap Xiaoyan. Qinzong sekali lagi tersenyum ketika mendengar ini. Dia tertawa dan berkata, tentu saja. Pertemuan besar alkemis kali ini sangat meriah. Jika aku tidak pergi dan melihatnya, bukankah aku akan menyia-nyiakan kesempatan bagus ini? Ucap Qinzong. Keduanya sekali lagi tersenyum satu sama lain. Saat mereka hendak menuju ke arah pertemuan besar alkemis, sesosok manusia lain terbang mendekat. Orang ini adalah penatua Swan dari pavilion awan tersembunyi. Hahaha, saudara Yan Xiao, bukankah kita bepergian bersama? Ucap penatua Swan. Ketika kata-kata penatua Swan keluar dari mulutnya, bahkan Qinzong yang berada di samping Xiaoyan tercengang. Faksi macam apa pavilion awan tersembunyi itu? Sebagai perwakilan pavilion awan tersembunyi yang berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, identitas penatua Swan secara alami mewakili seluruh pavilion awan tersembunyi. Namun dia sebenarnya meminta untuk bepergian bersama Xiaoyan. Makna di balik ini sudah jelas. Xiaoyan juga tertegun sesaat karena kata-kata tiba-tiba penatua Swan. Segera dia bereaksi. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja merupakan kehormatan bagiku untuk dapat melakukan perjalanan bersama dengan penatua Swan. Ucap Xiaoyan. Penatua Swan tersenyum tanpa komitmen. Mereka bertiga berpindah. Kaki mereka menginjak udara kosong saat mereka terbang menuju tempat pertemuan besar. Setelah ketiganya menghilang, berbagai ahli kelas bandi di langit akhirnya pulih. Mereka melihat ke arah di mana kelompok Xiaoyan menghilang dan terdiam untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian kelompok Xiaoyan tiba di sebuah alun-alun yang luas. Plaza ini bisa dikatakan sebagai alun-alun terbesar yang pernah dilihat Xiaoyan.
Jumlah orang yang dapat ditampungnya begitu besar sehingga bahkan jika semua orang di kota liar kuno berdiri di atasnya, masih sulit untuk mengisinya. Dari sini bisa dibayangkan betapa luasnya alun-alun ini. Hal yang paling berbeda adalah alun-alun ini sebenarnya terletak di kehampaan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pemandangan seperti itu. Hehehe, saudara Yan Xiao, saudara Xuan Ye, saudara Qinzong, karena kalian bertiga ada di sini, silakan duduk, ucap Presiden Guli. Ketika mereka bertiga mendarat di alun-alun dalam kehampaan, Ketua Guli sudah menyadari kedatangan Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa kelompok Xiaoyan dengan senyuman dari jauh. Mereka bertiga tidak mengabaikan saat melihat ini. Mereka mengikuti Guli ke panggung tontonan. Sebagai faksi nomor 1 di kota liar kuno, Paviliun Awan Tersembunyi secara alami memiliki kursi di panel juri. Kekuatan Qinzong juga tidak biasa. Meskipun kursinya tidak sebagus kursi Penatua Xuan, kursi itu tetap bagus. Hanya Xiaoyan yang tidak mendapat tempat duduk meskipun dia punya banyak trik. Bagaimanapun dia adalah tamu baru di kota liar kuno dan tidak mendapat tempat duduk. Hehehe, saudara Yan Xiao harus ikut bersama lelaki tua ini. Dengan kekuatan kakak Yan Xiao, seharusnya ada kursi untukmu di panel juri. Keduanya juga ada di sana, ucap Guli. Di akhir kata-katanya, suara Guli samar-samar mengandung sedikit peringatan. Yang dimaksud keduanya tentu saja adalah Wei Yi dan Modi. Namun Xiaoyan masih mengangguk dan tersenyum. Karena sudah ada tempat duduk untuknya, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Bahkan jika Wei Yi dan Modi juga hadir, Xiaoyan tidak akan takut. Setelah semua orang duduk, Xiaoyan menemukan bahwa Penatua Xuan duduk dekat dengannya. Matanya tanpa sadar menyipit saat dia melirik ke arah Cilin yang duduk di sampingnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kursi ini sepertinya sengaja diatur oleh Guli. Hehehe, bukankah ini alkemis peringkat 2 baru dari asosiasi alkemis kita? Adik kecil Yan Xiao, kenapa? Mau tak mau aku ingin memamerkan keahlianmu setelah memiliki pemahaman yang dangkal tentang alkemis peringkat tinggi. Dari apa yang orang tua ini lihat, kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Namun siapa sangka bahwa kamu yang bahkan belum melihat pil obat tingkat kaisar, sudah ingin memperbaikinya. Kamu benar-benar terlibat dalam fantasi, ucap sebuah suara provokasi itu. Orang yang berbicara secara alami adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis yaitu Wei Yi. Dari kata-katanya, orang dapat mengatakan bahwa dia mempunyai prasangka yang cukup besar terhadap Xiaoyan. Kata-kata Wei Yi baru saja terdengar ketika suara dingin lainnya dengan cepat keluar. Hei, bukankah kamu juga belum melihat banyak pil obat tingkat kaisar? Namun kamu masih mencoba untuk pamer di depan anggota generasi muda. Dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan belajar yang bagus. Di sisi lain, setelah lelaki tua ini selesai memurnikan pilnya, aku dapat membiarkanmu melihatnya. Jika tidak, kamu akan menjadi katak di dasar sumur selama sisa hidupmu, ucap suara provokasi lainnya itu. Xiaoyan bahkan tidak perlu melihat orang ini untuk mengetahui bahwa orang ini pastinya adalah alkemis peringkat 2 dari kota keturunan selatan yaitu Modi. Dung! Tepat ketika Wei Yi baru saja hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba saja bunyi bel bergema di langit dan menyebar dari tengah alun-alun. Beberapa saat kemudian, ketua asosiasi alkemis Guli berdiri di tengah alun-alun. Tangannya berada di belakang punggungnya saat matanya menyapu seluruh lapangan. Segera setelah itu, suara yang kuat perlahan keluar dari mulut Guli. Dengan ini saya umumkan bahwa pertemuan besar alkemis telah dimulai, ucap Guli. Begitu Guli selesai berbicara, sambil berpikir, energi spiritual menakutkan yang seluas lautan langsung menyapu dan menyebar ke seluruh alun-alun. Segera setelah itu, ribuan platform batu muncul dari udara tipis dan melayang di tengah alun-alun. Di atas mereka, ada juga energi spiritual Guli yang mengeluarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Dalam situasi ini, ribuan alkemis dari galeri penglihatan melompat satu demi satu. Tubuh mereka berkedip beberapa kali sebelum mereka muncul di panggung batu yang ditangguhkan. Saat mereka melangkah ke platform batu, tekanan menakutkan yang seberat gunung tiba-tiba mendarat di tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka tenggelam tanpa sadar. Beberapa dari mereka bahkan kesulitan menahan nafas sebelum tubuh mereka menjadi tidak stabil dan jatuh dari platform batu. Setelah itu orang-orang itu didiskualifikasi dari kompetisi oleh Guli. Mereka hanya bisa mundur dari arena dengan kesal. Tentu saja sebagian besar dari orang-orang ini jelas mengetahui satu atau dua hal tentang aturan platform batu. Saat tekanan spiritual menyerang, energi spiritual yang tak terlihat langsung keluar dari alis semua orang dan mencoba yang terbaik untuk melawan tekanan spiritual yang menakutkan. Di saat yang sama, kaki mereka tidak berani rileks sedikitpun. Platform batu ini tergantung di udara, tapi itu tidak berarti platform tersebut benar-benar stabil.
Di bawah perlawanan kedua kekuatan tersebut, banyak platform batu sudah mulai miring. Saat ini babak penyisihan. Babak kedua telah resmi dimulai. Hanya dalam sekejap, cukup banyak orang yang kembali terjatuh dari panggung batu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir setengah dari ribuan orang di atas panggung batu telah terjatuh. Pada saat ini, orang-orang yang masih berdiri di atas platform batu tentu saja tidak merasa mudah. Meskipun mereka hampir tidak bisa menstabilkan platform batu di bawah kaki mereka, masih banyak orang yang platform batunya tampak bergetar. Jika putaran ini berlangsung lebih lama, akan banyak orang yang akan jatuh dari platform batu. Tentu saja bukan karena tidak ada orang berkuasa di antara mereka. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 alkemis kelas 9 yang berdiri dengan bangga di bawah tekanan spiritual tirani. Jelas sekali bahwa tekanan spiritual belum mencapai batasnya. Hal ini juga menyebabkan Guli yang telah mengamati semua orang menunjukkan senyum puas di wajahnya. Di panggung tontonan, Xiaoyan juga kagum dengan pemandangan di alun-alun. Cara ini memang untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Mengingat kekuatan spiritual Guli, jika itu benar-benar meletus, para alkemis tingkat 8 dan tingkat 9 ini tidak akan mampu menahan gempa susulan. Namun metode Guli saat ini adalah metode tercepat untuk menyelesaikan babak penyisihan. Setelah 2 babak penyisihan ini selesai, tibalah waktunya untuk pertarungan sesungguhnya. Bagaimanapun para alkemis adalah yang paling mahir dalam keterampilan alkimia mereka. Ketika waktu putaran kedua tiba, tekanan spiritual Guli yang telah menyebar ke seluruh lapangan kosong langsung surut seperti air banjir. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penyempurnaan pil putaran ketiga telah resmi dimulai. Di mata Xiaoyan saat ini dan yang lainnya, persaingan antara alkemis kelas 8 dan kelas 9 seperti anak kecil yang bermain-main. Tidak ada yang layak untuk ditonton. Oleh karena itu, setelah alkimia dimulai, Xiaoyan yang berada di platform pengamatan sudah tertidur karena bosan. Jika bukan karena Guli dan yang lainnya ada di sampingnya, kemungkinan besar dia sudah berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, 8 jam telah berlalu dengan tenang. Semua orang di platform tontonan juga memiliki ekspresi bosan. Sekilas selain beberapa orang, semua orang tampak tertidur. Tiba-tiba suara batuk pelan terdengar di platform tontonan. Xiaoyan juga terbangun oleh batuk lembut ini. Hahaha, Kakak Wei, lihat, tempat ini sangat membosankan. Kita berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang lelaki tua ini sangat penasaran dengan kekuatan di antara kita berdua. Kenapa kita tidak punya permainan? Ucap Modi. Saat ini Modi memasang senyuman aneh di wajahnya saat dia melihat ke arah Wei. Dia bermain dengan cangkir teh di tangannya dan tersenyum. Apa yang perlu dibicarakan di antara kita berdua? Jika kamu ingin mengetahui kekuatanku yang sebenarnya, tunggu sampai pertemuan besar. Ucap Wei sambil mendengus dingin. Wajahnya dingin saat dia melirik Modi dari sudut matanya. Modi sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Dia mengangkat matanya untuk melihat Wei dengan jijik dan mencibir. Kenapa? Kakak Wei, kamu tidak berani bersaing dengan lelaki tua ini. Menurutku bukan karena kamu tidak ingin mengungkapkan kekuatanmu. Sebaliknya kamu tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan lelaki tua ini. Kawan, setelah bertahun-tahun, kemampuan alkimiamu masih berhenti di situ-situ saja. Ucap Modi. Modi, kamu mencari kematian. Teriak Wei. Kata-kata provokatif Modi menyebabkan kemarahan di hati Wei melonjak. Tangannya yang keriput menghantam sandaran tangan kursi batu. Pecahan batu terlempar saat Wei berdiri. Dengan dengusan dingin, Doki yang kuat di dalam tubuh Wei langsung melonjak. Aura menakutkan milik Bandi Bintang 1 tersapu dalam sekejap dan dengan kejam menghantam Modi. Hei, kenapa? Apakah kamu masih ingin bertarung dengan lelaki tua ini? Apa menurutmu aku takut padamu? Ucap Modi, sekali lagi tertawa dingin ketika melihat ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan aura yang sangat sombong dan menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Itu bertabrakan dengan aura Wei. Bang! Dengan keras, sosok para ahli di galeri tontonan buru-buru mundur. Wajah Guli muram saat dia melihat mereka berdua. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, wajah Wei tampak muram saat dia melihat ke arah Modi. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya tetap pada level Bandi Bintang 1. Sepertinya mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Namun pada saat ini, ketika dia melihat kekuatan Modi, dia menyadari bahwa Modi telah mencapai level Bandi Bintang 3. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kekuatan seperti itu? Meskipun kekuatan lelaki tua ini lebih rendah darimu, lelaki tua ini tidak pernah takut pada siapapun dalam hal kekuatan spiritual. Ucap Wei. Kilatan melintas di mata Modi ketika dia mendengar ini. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, begitukah?
Karena kamu yakin bahwa kekuatan spiritualmu tidak akan kalah dengan kekuatanku, kita berdua pada akhirnya adalah alkemis. Kalau begitu mari kita bersenang-senang hari ini. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan alkemis, ucap Modi perlahan mengangkat tangannya setelah kata-katanya terdengar. Sambil berpikir, kumpulan api hijau biru muncul di telapak tangan Modi dengan suara hembusan. Xiaoyan juga tertarik dengan nyala api ini saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan mereka secara kebetulan saling bersentuhan. Modi tersenyum sekali lagi. Cibiran di sudut mulutnya menjadi lebih intens saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Mengapa saudara Yanxiao tidak bergabung dengan kita?" ucap Modi. Xiaoyan mengangkat alisnya, matanya menyipit saat dia melihat ke arah Modi. Pada akhirnya dia tertawa pelan dan dengan malas membuka mulut untuk menjawab. Pada saat ini Modi jelas ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari mereka berdua. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan kesempatan untuk membiarkan Xiaoyan bertarung? Membosankan hanya dengan kita berdua. Mengapa saudara Yanxiao tidak bergabung dengan kita? Paling-paling, kita dapat menambahkan beberapa taruhan. Bukankah ini akan lebih menarik? Ucap Modi, membalikkan tangannya setelah suaranya terdengar. Kristal emas merah muncul di tangan Modi. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah saat ini. Setelah menatap kristal itu, Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Modi dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Xiaoyan dan dua orang lainnya berdiri di depan kursi juri di lapangan kosong. Keributan di depan kursi tentu saja menarik perhatian cukup banyak penonton di galeri tontonan. Ekspresi terkejut muncul di mata semua orang ketika mereka melihat mereka bertiga. Tidak perlu menyebutkan identitas Wei Yi. Ratusan ribu orang yang hadir juga sangat mengenalnya. Sebagai kepala alkemis kota keturunan selatan, Modi secara alami mengetahui satu atau dua hal tentang dirinya di dalam hati mereka. Namun Xiaoyan baru saja memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat 2. Dari cara semua orang melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang alkemis koalisi peringkat 2. Meskipun dia memiliki dasar yang kuat, bagaimana dia bisa berdiri berdampingan dengan Modi dan Wei Yi? Adegan ini menyebabkan semua orang menuding Xiaoyan. Hei, dia hanyalah orang yang baru saja memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat 2. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia sebenarnya berani memprovokasi ketua Wei Yi dan Modi di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya, ucap salah satu orang itu. Cih! Karena tetua Yanxiao berani melangkah maju, itu berarti dia tidak takut pada tetua Wei Yi dan tetua Modi. Kamu harus tahu bahwa dia telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana caranya dia ada di sini? Jawab orang lain yang mendukung Xiaoyan itu. Itu benar. Bukankah mereka hanya iri karena Yanxiao memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga harus berlatih bersamanya. Benar-benar, ucap suara-suara itu. 3 orang yang merupakan karakter utama di alun-alun juga memicu cukup banyak diskusi hangat di bawah panggung. Namun setelah semua dikatakan dan dilakukan, jumlah orang yang mendukung Xiaoyan pada akhirnya lebih banyak. Bagaimanapun, Xiaoyan telah dengan kejam memukuli leluhur klan Li Gan sebulan yang lalu. Orang itu bukanlah orang baik di mata semua orang. Alasan kenapa dia tidak berani datang ke pertemuan besar alkemis hari ini adalah karena dia takut pada Xiaoyan. Xiaoyan dan 2 orang lainnya sama sekali mengabaikan diskusi panas orang di luar. Beberapa saat kemudian, sudut mulut Modi melengkung membentuk senyuman. Dia perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Karena kami bertiga adalah alkemis, aku yakin kalian berdua sudah dianggap telah mencapai puncak penguasaan dalam mengendalikan api, ucap Modi. Dengusan dingin keluar dari hidung Wei Yi ketika dia mendengar kata-kata Modi. Jelas sekali dia cukup percaya diri dengan kemampuan mengendalikan apinya. Xiaoyan sebaliknya dengan lembut mengangkat alisnya. Dia secara acak melirik Modi tetapi tidak berkomitmen. Sudut mulut Modi kembali membentuk senyuman. Kesenjangan antara kami bertiga dalam hal kekuatan spiritual tidaklah besar. Jika kami bersaing dengan kekuatan spiritual, kemungkinan besar akan sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu kami akan menggunakan api kami sendiri untuk bertarung. Ini juga bisa dianggap pertarungan cepat. Bagaimana menurut Anda? Ucap Modi. Wei Yi tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak setuju dengan saran Modi. Adapun Xiaoyan, dia masih memiliki ekspresi yang sangat tenang dan tidak berkomentar. Sudut mulut Modi menyeringai ketika dia melihat tidak ada reaksi dari mereka berdua. Dia sangat percaya pada apinya. Setidaknya nyala api Wei Yi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Adapun Xiaoyan, menurut pendapat Modi, meskipun Xiaoyan juga seorang alkemis peringkat 2 dan kekuatannya mirip dengannya, dia tetaplah seorang bocah nakal yang baru saja meninggalkan pegunungan. Api ilahi macam apa yang bisa dia miliki? Saat pemikiran ini terlintas di benak Modi, nyala api berwarna tinta yang sangat mendominasi di dalam pusaran di tubuhnya berubah menjadi seekor ular.
Setelah melewati meridian di tubuh Modi, ia langsung keluar dari telapak tangannya. Ular itu tumbuh dengan cepat melawan angin dan berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Ia melingkar di ruang kosong dengan ukuran 100.000 kaki dan mengeluarkan aura yang menakjubkan. Segera setelah ular itu muncul, kuali obat dari banyak peserta yang duduk bersila di plafon batu dan memurnikan pil mengeluarkan suara pop yang teredam. Jelas sekali pil obat yang bahkan belum setengahnya dihancurkan oleh kemunculan Modi yang tiba-tiba. Saat ini ketua Guli tidak bisa lagi duduk diam. Dengan banyaknya peserta yang terhambat dalam penyulingan pil, akan sulit baginya sang ketua untuk menjelaskan sendiri. Modi, apa yang kamu coba lakukan di asosiasi alkemisku? Ini adalah pertemuan besar alkemis. Ini bukanlah tempat di mana Anda dapat menimbulkan masalah sesuka Anda, ucap ketua Guli. Modi mencibir saat melihat ekspresi marah Guli. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Presiden Guli, mungkinkah Anda tidak melihatnya? Ada cukup banyak orang yang masih meramu obat. Alasan mengapa orang-orang itu gagal dan menghancurkan pilnya adalah karena mereka kurang fokus ketika mereka masih dalam masa meramu obat. Langkahku ini telah membantu asosiasi alkemismu memiliki cukup banyak elit. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku. Tapi jangan malah menyalahkanku, ucap Modi. Kau? Ucap Guli. Hahaha. Ketua, perkataan saudaramu bukan tanpa alasan. Asosiasi alkemis kita bukanlah tempat berlindung. Tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar sesuka hati, ucap Wei Yi. Kali ini sebelum Guli bisa mengatakan apapun, sudut mulut Wei Yi terangkat menjadi senyuman mengejek sambil mencibir. Ketika Modi mendengar kata-kata ini dari mulut Wei Yi, alisnya sedikit terangkat. Tampaknya hubungan antara Wei Yi dan Guli seperti yang dikatakan dunia luar. Mereka hampir menjadi musuh. Kata-kata Wei Yi jelas membuat wajah banyak alkemis yang hadir menjadi muram. Jika bukan karena kekuatan Wei Yi yang kuat dan statusnya sebagai ketua alkemis dari asosiasi alkemis, kemungkinan besar banyak orang akan bergegas ke kursi juri untuk membunuhnya. Pikiran Wei Yi bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia membuka mulutnya dan sekumpulan api hijau keemasan langsung berubah menjadi pilar api dan membumbung ke langit. Dalam sekejap, api hijau keemasan dan ular naga berdiri di udara. Setelah beberapa kali transformasi, mereka berubah menjadi binatang ajaib yang terlihat cukup frontal. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil terus-menerus mengaum di udara. Ia menatap marah pada ular naga itu. Dari kelihatannya, pasti akan ada pertarungan antara kedua binatang ini. Ketika kedua binatang buas ini terbang ke langit, Modi dan Wei Yi menatap Xiaoyan secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Kakak Yan Xiao, karena lelaki tua ini dan kakak Wei Yi sama-sama telah mengungkapkan keahlian kita, giliranmu selanjutnya, ucap Modi. Modi jelas yakin bahwa Xiaoyan tidak akan mampu memadamkan api terkenal apapun. Oleh karena itu ketika dia berbicara, suaranya sangat keras, membuat semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Tatapan mereka tanpa sadar beralih. Ketika Xiaoyan melihat gerakan Modi, kilatan dingin muncul di matanya. Dia tidak menyinggung perasaan orang ini. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, dia tidak perlu memperlakukannya dengan cara seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Modi. Hal ini menyebabkan hati Modi bergetar tanpa sadar. Namun Modi langsung tersenyum dingin pada Xiaoyan. Rasa dingin yang dia rasakan terhadap Xiaoyan telah benar-benar hilang. Menurut pendapat Modi, dia adalah seorang alkemis peringkat 2. Bahkan Bandi Bintang 8 tidak akan berani menentangnya dengan mudah. Xiaoyan hanyalah seorang Bandi Bintang 3. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melampaui di 3 bintang, sangat mustahil baginya untuk melakukan apapun pada Modi. Xiaoyan mengabaikan senyum dingin Modi. Pada saat ini satu-satunya hal yang masih dikhawatirkan di dalam hatinya adalah kristal api merah yang telah dikeluarkan Modi. Jika bukan karena alasan ini, Xiaoyan tidak akan tertarik bermain-main dengannya. Segera setelah itu, Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Modi. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkannya di depan Modi. Modi juga tersenyum menghina sambil menatap Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apapun. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan api surgawi di dalam tubuhnya langsung melonjak. Ketika 2 kelompok api muncul sebelumnya, api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan telah menjadi ganas. Jika bukan karena Xiaoyan yang menekannya, kemungkinan besar kedua binatang raksasa ini tidak akan memiliki kesempatan untuk berperilaku begitu kejam di langit. Suara teredam terdengar. Api indah berwarna-warni menyembur keluar di telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap, api di dalam kuali obat semua peserta segera padam. Pil obat yang belum selesai sekali lagi berubah menjadi abu. Di langit, 2 binatang ajaib api mengamuk yang sebelumnya saling mengaum dengan marah langsung berubah menjadi domba yang jinak. Tubuh besar mereka juga menyusut dengan cepat.
Mereka terbang ke bawah dan mengelilingi api surgawi di tangan Xiaoyan, memancarkan gelombang raungan rendah yang patuh. Mata Modi dan Wei Yi juga tercengang saat ini. Bahkan Guli dan Qilin dan yang lainnya yang duduk di galeri tontonan juga tercengang saat ini. Mata mereka menatap tajam ke api di telapak tangan Xiaoyan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Butuh waktu lama sebelum semua orang membuka mulut dan berteriak serempak. Seolah-olah mereka sudah sepakat. Api surgawi! Semua orang di alun-alun kosong terkejut saat nyala api muncul di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan banyak pesaing yang pilnya telah dimusnahkan tidak lagi punya waktu untuk peduli dengan kuali obat di depan mereka. Sebaliknya mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Lusinan bandi elit di sekitar galeri pengamatan juga mengalihkan pandangannya mereka ke arah Xiaoyan. Lebih tepatnya, mereka sedang melihat nyala api yang luar biasa di telapak tangan Xiaoyan. Mengingat pengalaman orang-orang tua ini, mereka mungkin tidak bisa mengenali jenis api surgawi yang ada di tangan Xiaoyan. Tapi mereka 100% yakin bahwa api di tangan Xiaoyan pastinya adalah api surgawi yang berasal dari dunia ini. Kekuatan api surgawi tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah api surgawi muncul, semua api akan tunduk padanya. Pertarungan antara mereka bertiga tidak perlu dilanjutkan. Bahkan jika Modi ingin terus bertarung dengan Xiaoyan, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Di depan api surgawi, bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan api hitam, dia masih tidak mampu bersaing dengan Xiaoyan. Jika dia ingin mengalahkan Xiaoyan, dia hanya bisa menunggu sampai waktunya untuk memurnikan pil. Dengusan dingin keluar dari hidung Modi saat dia melambaikan lengan bajunya. Sambil berpikir, dia dengan paksa menarik api hitam yang telah menjadi jinak seperti domba. Kemudian dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Hari ini dia dengan kejam menampar dirinya sendiri beberapa kali di depan umum. Rasa sakit seperti ini menyebabkan alkemis peringkat 2 seperti dia menjadi sangat marah. Saudara Modi, mengapa kamu terburu-buru mengambil langkah mundur? Kamu belum memberiku sahammu. Jangan bilang padaku bahwa kamu seorang alkemis peringkat 2 yang bermartabat masih ingin mengingkari hutangmu di depan semua orang. Ucap Xiaoyan. Cukup banyak orang yang tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu dari mulut Xiaoyan. Modi ini bisa dikatakan menempuh jalan yang sama dengan Li Gan. Mata Modi hampir menyemburkan api karena kata-kata Xiaoyan. Wajah tuanya langsung berubah saat dia berbalik. Kekejaman dalam hatinya tidak diketahui betapa hebatnya. Dengan lambaian lengan bajunya, suara angin kencang langsung muncul. Sinar cahaya merah keemasan tiba-tiba keluar dari lengan baju Modi. Itu seperti pisau tajam yang membelah udara dan dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melewati hatinya dan nyala api melingkar yang cemerlang muncul di sekitar cahaya yang mengalir ketika itu melintas. Dengan paksa membungkusnya di dalamnya. Hati Modi dipenuhi amarah terhadap Xiaoyan saat dia melihat ini. Namun amarahnya akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Sudut mulut Xiaoyan juga menunjukkan senyuman tipis. Dia secara alami tidak akan melepaskan kristal api merah. Adegan sebelumnya hanya tabir asap. Pada saat ini kristal api merah telah jatuh ke alam yang telah dibuka Xiaoyan. Setelah Modi pergi, Xiaoyan dengan santai melirik binatang kecil berwarna hijau emas yang masih berputar-putar di sekitar api surgawi di tangannya. Dia mengepalkan tangannya dan binatang kecil itu mendesis. Segera setelah itu ia ditelan oleh api surgawi di tangan Xiaoyan. Di saat yang sama Wei yang masih berdiri di samping Xiaoyan langsung menjadi pucat. Tenggorokannya bergulung tanpa sadar. Jelas dia menderita luka dalam. Binatang hijau emas ini mengandung 1/10 dari esensinya. Pada saat ini ia ditelan oleh api surgawi Xiaoyan. Tentu saja Wei tidak bisa menghindari cedera. Kulit di wajah tua Wei berkedut hebat ketika dia melihat binatang hijau emas miliknya ditelan oleh api surgawi milik Xiaoyan. Gelombang suara gerinda keluar dari mulutnya. Tiba-tiba Wei tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan marah ke arah Xiaoyan. Yan Xiao, Anda setidaknya adalah seorang tetua nominal dari asosiasi alkemisku. Kenapa kamu menelan api binatangku tanpa alasan? Teriak Wei. Xiaoyan hanya meliriknya dengan santai sebagai jawaban. Lalu dia berjalan menuju tempat duduknya. Saat dia berjalan melewati Wei, Xiaoyan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Modi kalah dan membayar taruhannya. Aku melihat kamu tidak bergerak dan aku juga melihat benda kecil itu. Tentu saja aku menerimanya. Sayangnya itu hanya nyala api kecil dan tidak akan banyak berguna. Ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, Wei akhirnya tidak mampu menahannya. Jejak darah segar perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya juga langsung pucat. Sebagai tanggapan, Guli, Qilin, dan yang lainnya di panggung penonton bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka menoleh untuk melihat para peserta yang belum pulih
dari keterkejutannya dan segera meneriaki mereka. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tidak ada perubahan waktu. Lanjutkan menyempurnakan pilnya, teriak Guli. Saat suara Guli terdengar, suasana di alun-alun dengan cepat kembali seperti semula. Seolah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Pikiran setiap orang juga berubah dengan cepat. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.